Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu sekalian, pada kesempatan yang berbahagia ini saya akan mencoba untuk membuat ramuan khusus untuk penderita hipokalemia ya, hipokalemia. Jadi penyakit ini kekurangan kalium ya. Jadi kadar kalium di dalam darah lebih rendah daripada batas normal. Nah, ini untuk hipokalium ya. Jadi kalium ini merupakan salah satu mineral yang dalam darah yang membuat muatan elektrik. Ya, jadi mineral ini disebut dengan elektrolit. Ya, kalium bekerja sama dengan elektrolit lainnya untuk membantu tubuh melakukan banyak hal. Ya, jadi salah satu seperti perawatan tulang dan otot, ya kan. Kemudian organ ginjal dan lain-lainnya. Ya, jadi salah satu penyebab hilangnya kalium dalam tubuh ini ya bisa dari proses buang air yang berlebihan ya, buang air kecil yang berlebihan, kemudian muntah, diare ya, buang air besar secara terus menerus, diare ya kan. Kemudian ada sebagian berkeringat, banyak keringatnya. Jadi proses pengurangan kaliumnya bisa melalui itu ya. Jadi dengan berkurangnya kadar kalium dalam tubuh ini akan membuat metabolisme dalam tubuh akan terganggu akibat kekurangan kalium. Ya, terjadinya pelemahan otot, ya kan? Kemudian otot kram, nyeri dan kaku. Ya, kemudian nanti BAB agak sembelit. Kemudian nanti gangguan pada kesulitan bernapas sebagian penderita hipokalemia nih. Ya, jadi memang pengurangan kadar kalium dalam tubuh ini ya, kalau kita misalnya berobat ya, jika kondisinya masih ringan, biasa dokter mungkin akan menyarankan kita konsumsi pil kalium oral ya. Namun jika sudah parah mungkin membutuhkan tambahan kalium melalui vena ya. Ya, jadi dokter pun dalam hal ini dia harus berhati-hati ketika meresep perawatan untuk hipokalemia, karena kalium yang terlalu banyak mungkin mengarah ke tingkat kalium berlebihan dalam tubuh, ya kan? Bisa jadi nanti hiperkalemia. Nah, itu dia. Ya, jadi memang komposisi keseimbangan dalam tubuh ini penting. Ya, jadi salah satu penting kaliumnya yang lain juga yaitu mengatur tekanan pada pembuluh darah. Ya, kemudian membalikkan keadaan pada tekanan darah normal yang tidak seimbang akibat dari pramineral sodium atau natrium. Jadi sistem metabolisme kita memang agak terganggu jika salah satu ini kehilangan kalium sekaligus dengan natrium ya, potasium ya. Nah, potasium, kalium, potasium ini merupakan nutrisi ya. Nah, jadi memang kalau ada kalsium terbuang melalui buang air kecil ya, terus-terusan, kemudian diare dan lain-lainnya. Nah, sebagaimana Bapak Ibu lihat di sini, ini akan kita bagi dua tahap Bapak Ibu ya. Jadi ini untuk tahap pertama ini yang kita akan proses ya. Jadi kita gunakan juga daun mutiara duri, atau kalau di Jawa dikenal dengan daun myrten duri, ya kan? Ini tahap pertama. Ini tahap kedua untuk konsumsi nanti di antara jam 10 jam 4 sore, ini menunya ini nanti untuk perawatan ya. Untuk mencegah hal-hal yang tidak kita ingin terhadap metabolisme tubuh kita yang udah saya katakan tadi ya kan. Seperti kram otot ya kan, sesak napas dan lain-lain ya kan, akibat kurang kalium dan natrium tadi. Nah, ini daunnya ini cukup sebesar ini aja. Ini udah kita cuci Bu Bapak ya. Udah kita cuci. Kemudian ini gula aren. Ya, gula aren atau gula merah. Nah, ini nanti gulanya bisa dilebihkan lagi nih ya. Jadi ini sebagai contoh saja. Nah, ini nanti kita rebus dengan air, ukuran airnya kira-kira 500 ml. Ya, 500 ml kita rebus. Lebih kurang nanti makan waktu 2 atau 3 menit kita rebus menggunakan wadah tanah liat. Ya, tidak boleh menggunakan wadah dari aluminium. Ya Bapak Ibu, kita proses rebus dulu ini ya. Bapak Ibu, ini proses kita masak ya. Jadi apinya tidak usah terlalu besar ya kan. Sedang aja ya kan. Jadi ini lebih kurang
2 sampai 3 menit kita proses Bu ya. Oke Bapak Ibu, ini ada masuk yang kelima menit ya. Nah, ini udah mulai mendidih nih kan. Nah, jadi ini kita tambah lagi lah kira-kira 5 menit lagi ke depan ini ya. Jadi biar keluar semua kandungan zat yang ada di mutiara duri ini ya. Nah, ini dia. Jadi ini daunnya nanti kalau tergantung lah dengan kondisi sakitnya. Kalau memang udah parah sekali, nanti jumlah daunnya ini dilebihkan aja dari takaran yang udah saya tunjukkan tadi di awal video tadi kan, ya ditambahkan aja jumlahnya, tidak apa-apa ya. Atau kalau memang masih ringan seperti jumlah yang tadi kita di video awal itu boleh ya, kita uji coba dulu untuk perawatan lever dan komponen organ tubuh lainnya ya. Jadi ini untuk pemeliharaan supaya jangan bertambah parah ya kan. Jadi memang untuk sementara obat yang oral kalium ada memang ya kan, tapi itu belum menyelesaikan masalah yang sebenarnya. Nah, jadi lantaran udah memang metabolismenya udah mengalami gangguan ya kan, produksi kalium banyak terbuang melalui air seni ya kan, buang air kecil terus menerus, kemudian diare ya kan. Nah, jadi ini salah satu cara kita usaha ikhtiar ya kan. Ya, semoga diberi keringanan ya, beri kesembuhan dengan wasilahnya ya, inilah daun mutiara duri atau daun mirten ini ya. Kita usaha lah ikhtiar ya kan, Allah juga nanti yang memberi kesembuhannya. Jadi ini dalam rangka apa? Biar jangan memperparah kondisi tubuh kita. Nah, inilah dia salah satu alternatif lainnya kan. Nah, jadi supaya jangan bertambah parah, inilah dia. Baik Bapak Ibu, nah ini udah selesai kita rebus ya. Jadi kalau udah selesai kita rebus tadi, kita diamkan juga lah lebih kurang 5 menit Bapak Ibu ya. Nah, ini kita gunakan saringan ya, sebab ini kan daun mirten duri ini atau daun mutiara duri Cina ini kan ada duri dia. Jadi sengaja kita endapkan 5 menit biar turun ya semua nanti yang dia punya limbah atau apalah, kotoran ya kan, mengendap ya kan, baru kita saring nanti ya kan. Nah, jadi ini diminum nanti 3x1 Bapak Ibu ya. Minumnya 3x1 sesudah makan ya, minumnya sesudah makan. Nah, itu dia warnanya, nampak kan, hampir sama seperti warna teh ya. Ini kita tambah dikit lagi. Oke. Nah, ini ya. Nah, ini kita aduk ya, lawan gini ya, lawan arah jarum jam ya cara aduknya. Nah, ini juga nanti kita endapin juga nanti sampai kira-kira hangat-hangat kuku baru kita minum. Jadi nanti yang endapannya jangan ikut diminum ya. Endapannya jangan ikut diminum. Jadi minumnya 3x1 sesudah makan. Ya, rutin terus minum sampai nanti nampak perubahan pada tubuh ya, tidak lemas. Kemudian pembuangan air kecilnya mulai berkurang, diarenya juga nanti mulai berkurang. Ya, berangsur-angsur ya. Jadi ini tidak instan, berangsur-angsur. Ini untuk perawatan saja supaya jangan lebih parah lagi ya. Nah, ini dia ya. Nah, ini mau ditutup boleh juga, kita tutup aja ya, kita tunggu hangat-hangat kuku. Kemudian Bapak Ibu sewaktu makan, ini udah kita sediakan garam Himalaya nama Ibu Bapak ya. Jadi waktu Ibu Bapak makan pagi, makan siang dan makan malam ya. Jadi ini setelah masuk nasi ini kita basahin ya pakai air liur Bu ya. Jadi jari kita basahin pakai air liur. Nah, habis itu kita tekan gini Bu ya, Bapak ya. Nah, ini kan lengket nih sedikit. Nah, lengket sedikit ini letakkan di ujung lidah Bapak Ibu ya kan. Nah, lengketkan. Kemudian makan nasi lagi. Ini kan basah. Nah, ini yang kedua. Kan lengket lagi. Taruh di ujung lidah lagi, makan nasi lagi. Ada 2. Nah, ini yang ketiga ya. Nah, ini mengikuti sunnah Nabi ya. Yang ketiga juga demikian ya. Jadi selama makan nasi gunakan garam Himalaya ya, untuk untuk elektrolitnya juga, sebagai elektrolitnya ya. Kita bantulah ya proses metabolisme yang ada di tubuh ya. Garam Himalaya warnanya warna pink ya, warna pink itu. Nah, itu mudah diperoleh, tidak sulit. Nah, inilah komponen pertama ya untuk kita konsumsi.
Ya, jadi Bapak Ibu minum rutin. Kalau masalah ini mau banyaknya semana ya terserah Bapak Ibu lah, tergantung kondisi tubuh kita masing-masing, ya kan? Tergantung tubuh kita masing-masing. Nah, ini bisa kalau 500 ml bisa 3 kali minum, Bu. Kalau ukuran gelas seperti ini bisa 3 kali minum, Bu ya. Pagi, siang, dan untuk malam. Nah, ini udah habis gula. Nah, kita endapkan aja dulu. Jadi endapannya jangan ikut diminum nanti, ya kan? Kemudian gunakan garam sewaktu makan pagi, siang, dan malam. Nah, jadi udah basahin ujung jari ini pakai lidah. Ya, masukkan nasi, kunyah sejenak. Nah, lengketkan, jilat ya sebanyak 3 kali. Nah, itu aja. Ya, kita mengikuti sunnah Rasul, ya kan? Jadi makannya seperti itu. Tidak dicampur di makanan di sayur ini, ya. Khusus seperti di atas meja. Ya, kalau dicampur di sayur ya bukan nanti tidak ada faedahnya. Itulah maka orang sering kena tekanan darah tinggi gara-gara melantar apa? Sudah berakumulasi dengan sayuran tadi itu panas, jadi bukan jadi zat yang bagus, dia menjadi racun buat tubuh. Nah, kita salahkan juga garam, makan garam banyak darah tinggi, pada salah konsumsi, Bu Bapak ya. Oke Bu Bapak, ini kira-kira udah clear ya, udah jelas. Diminum 3 kali 1 ya. Nah, kalau ini udah selesai, kita ke tahap berikutnya ini Bu Bapak ya. Nah, yang Bapak Ibu lihat ini kita konsumsi ya di jam 9 atau jam 10 pagi, atau kita konsumsi di jam 4 sore. Nah, jadi terserah Bapak Ibu mau gimana enaknya. Ya. Jadi yang perlu dipersiapkan di sini, ini ada kacang hijau ya untuk membantu kadar kalium dalam tubuh, natrium ya kan, segala macam. Ya kan? Oh, maaf Ibu Bapak, ada yang lupa satu lagi. Ah, ini. Air pH 9 Ibu Bapak. Ya. Nah, jadi ini Ibu Bapak konsumsi sewaktu haus dari pagi sampai dengan sore. Kalau haus konsumsi ini ya air pH 9. Nah, konsumsi air pH 9. Gunanya untuk apa air pH 9 nih? Ya kan? Untuk mengurai kram otot. Ya, otot Bapak Ibu ya segala macam tadi itu ya, untuk mengurangi lah rasa. Kemudian nanti lantaran dia ada ORP-nya. Ya, ada ORP minnya, ada antioksidannya segala macam, bagus untuk peredaran darah. Ya, pH-nya 9 ini. Nah, kebetulan kita ada alatnya, kita murah alatnya ya kan. Kita buat sendiri untuk keluarga, kita konsumsi ini. Ya, jadi kebetulan waktu itu alatnya saya beli di Jogja, pesan sama kawan, memang dia buat air ini untuk alat ini ya kan, Avatar nama alatnya. Nah, jadi ini digunakan waktu haus, asal haus minum air pH 9 ini, minum haus. Jadi ini khusus untuk sirkulasi darah, otot dan lain-lain. Kemudian ORP-nya tinggi, antioksidannya juga tinggi. Ya, itu yang dibutuhkan tubuh kita. Oke Bapak Ibu, kita ini waktu haus ya. Nah, nih pH 9. Nampak? Oke, pH 9. Ya, kalau nggak dapat yang 9, 8,5 jadilah. Pokoknya pH-nya harus tinggi, harus basah ya. Nah, ini Bapak Ibu sekalian, ini kita blender. Semua kita blender. Ini blendernya menggunakan air panas. Ya, kita gunakan air panas ini ya. Kita gunakan air panas. Nah, bagaimana caranya akan saya tunjukin nanti. Oke Bapak Ibu, nah ini kacang hijaunya. Ya, untuk tahap pengenalan tubuh, kita gunakannya 1 sendok teh dulu Bapak Ibu ya. Untuk memperkenalkan kepada tubuh, kita gunakan sedikit dulu. Kalau serasi cocok nanti, ya dilanjut Bapak Ibu ya. Nah, ini untuk penambahan nutrisi aja. Ya, kalsium, magnesium kan kacang hijau kan bagus ini kan, apalagi itu. Nah, ini aja, sebanyak ini aja. Ya, dicuci yang bersih, kalau mau direndam boleh juga, nggak ada masalah. Ya, direndam boleh juga. Nah, ini kita masukkan ke blendernya. Nah, ini kacang kuning Bapak Ibu. Nah, dicuci juga. Ya, setelah bersih, ya kan kita segini aja dulu untuk uji coba, ya kan. Nanti kalau kira-kira enak di tubuh, ada perubahan, nanti mau dijumlahkan jumlah takarannya boleh menjadi 2 sendok teh, terserah Bapak Ibu. Ya, lihat kondisi tubuh kita. Nah, ini kalau mau direndam juga boleh biar lembut waktu di blender ya. Nah, ini 1 ya. Selesai. Kemudian kita gunakan ini wortel. Ya. Nah, ini antioksidannya juga banyak ya kan. Nah, ini pun nggak usah terlalu banyak. Kita gunakan sedikit loh ya kan, kita bersihkan dulu ya.
Ya, pokoknya untuk pengenalan tubuh, biar jangan terkejut ya, segala sesuatu yang nggak pernah kita konsumsi, ya kita perkenalkan dulu dengan tubuh. Nah, kalau wortel ibu bapak bisa lihat sendiri lah khasiatnya. Ini untuk sistem pernapasan paru-paru bapak ibu ya, kita gunakan wortel. Jadi jangan selalu dikatakan wortel hanya untuk mata, tidak, bagus untuk paru-paru, sistem pernapasannya wortel digunakan. Nah, ini dia. Ya, kita cuci dulu. Ya kan, nah ini saya potong ya, nah, masukin kemari. Nah, kalau mau dilebihkan boleh, nggak ada masalah. Nah, bagus ini. Ini untuk apa? Untuk mengurangi buang air kecil kita tadi itu, yang selalu buang air kecil ya kan, diare. Nah, ini. Nah, kemudian tomat, ya. Nah, tomat demikian juga. Ya, ini kita ambil sedikit aja dulu, ya kan. Tapi kalau bapak ibu nggak ada masalah dengan lambung, nah, aman lah, lambungnya nggak bermasalah, nah, bolehlah dibesarkan. Nah, ini untuk tahap nih sebesar nih, kita uji coba lu ya, uji coba lu. Kalau yang bermasalah dengan lambung nih mungkin tomat agak sensitif, tapi ini tomatnya tidak asam ya, tebal pun kulitnya, tidak asam ya. Oke, saya masukin untuk di blender. Nah, tebal ini kulitnya, agak keras ya. Nah, yang terakhir yang kita gunakan ini kentang. Nah, jadi kalau kentang ini banyak modelnya bapak ibu, mau dipanggang juga boleh untuk buat ngemil ya kan. Mau dipanggang, mau direbus boleh ya kan. Nah, mau di blender juga nggak ada masalah ya kan. Nah, ini kita ambil sedikit juga ya untuk uji coba dulu ya kan. Ini kita bersihkan ya. Kalau herbal begini rumit memang ibu bapak ya, tapi alhamdulillah nanti kalau memang jodoh sehatnya sempurna nanti nih ya. Memang ribet kerjanya nih, capek ngupas-ngupas begini, blender lagi, saring lagi kan ya. Tapi yang namanya alami ya, lambat memang, tapi begitu nanti sembuh sempurna, tidak ada membuat kerusakan yang lain ya, dibanding kita minum obat-obat yang lain ya kan. Nah, ini kan secara alami kembali ke alam kan, dengan tumbuh-tumbuhan. Nah, sebesar ini boleh, mau dilebihkan juga boleh. Nah, ini uji coba aja dulu ya kan. Nah, uji coba terhadap tubuh harus yang sikit-sikit dulu, jangan buat yang besar-besar ya kan. Nah, ini kita buat untuk sekali minum, jadi minumnya boleh lah. Mau jam 10 boleh, mau sore juga boleh, tapi usahakan pagi aja lah ya. Coba memang lagi dibutuhkan sama tubuh ya kan, pagi sampai siang ya kan. Nah, ini airnya, ini air panas, 1 gelas ini airnya ya. Nah, ini dia. Nah, ini saya proses blender dulu ya. Oke bapak ibu, ini dah kita blender ya, kita saring ya, kita saring biar yang halusnya kita konsumsi. Nah, ini tadi agak kurang lama ya, tapi kalau mau dilamakan boleh, biar lebih halus lagi, enak turunnya ya. Ini dia. Nah, ya kan. Nah, ini luar biasa kandungannya nih, tomat vitamin C ya kan, wortel antioksidan ya, tambah kentang lagi. Nah, insya Allah lah sehat tuh badan nanti ya, kok rajin dikonsumsi ya. Nah, ini dia. Ini ada dikit lagi. Nah, ini mau dikonsumsi 1x1 boleh, kalau mau dikonsumsi 2x1 pun nggak ada masalah ya. Orang cuman apa nih kan, sering dikonsumsi kan tomat ya, kentang kan biasa kan. Nah, cuman kita buat jus kali ini dengan kacang hijau ya kan, ada vitamin E nya ya kan, yang kedelai juga ada antioksidan bagus lagi kan. Nah, jadi memang full ini, nutrisinya full ya. Mudah-mudahan levernya bisa bagus kerja ya kan, sehingga kaliumnya normal kembali, natriumnya juga bisa kembali normal sedia kala ya kan. Nah, ini dia. Nah, ini ya, warnanya hampir-hampir ke pink ya, pink ya. Nah, cantik nih. Ah, ini kalau mau ditaruh gula aren boleh, nggak ada masalah. Mau tambah gula aren bagus untuk tenaga
ya kan, biar ada tambah tenaga sedikit, yang terlalu lemah kan, untuk otot-otot dan lain-lain, ya kan. Nah, jadi dah 2 menu kita buat hari ini Bapak Ibu. Nah, ini tadi yang daun myrten durinya, ya kan, daun myrten duri atau mutiara duri Cina kalau di Medan dikenal, ya kan, atau mutiara duri. Nah, ini diminum 3 kali 1, jangan salah Ibu Bapak ya. Saya ulangi, 3 kali 1 dibuat, ya kan. Caranya lihat video di awal tadi. Air rebusannya 500 ml, bisa dapat 3 gelas ini, ya kan. Nah, ini 3 kali 1 minum ya, jangan lupa ya. Kemudian yang ini terakhir ya, yang ini semua ada kita gunakan tadi ini, ya kan, alat-alatnya. Tanam apa, kedelai, kacang hijau, tomat, kentang sama wortel. Ini diminum boleh 2 kali 1 atau 1 kali 1 juga boleh ya. Jadi tergantung kondisi Bapak Ibu lah. Demikian Bapak Ibu, semoga apa yang saya paparkan hari ini bisa bermanfaat buat Bapak Ibu ya. Bisa segera lekas sehat, bisa beribadah ke hadirat Allah SWT ya, ubudiyah yang banyak, sedekah yang banyak ya, biar diangkat penyakit kita. Sebab kalau tidak kita memelihara seperti ini, kondisi kita nanti semakin hari semakin berat Bapak Ibu ya. Jadi bukan saya menakutin ya, semakin hari semakin berat kalau tidak kita asupan yang kita makan tuh mengandung mineral, ya kan, gizi, kalori, karbohidrat dan lain-lain, memang harus begitu dia ya. Jemur, kalau dah kira-kira matahari udah keluar ya, kita berjemur lah untuk vitamin D ya, untuk tulang otot kita, ya kan. Nah, itu dia ya. Jadi mudah-mudahan berguna. Jangan lupa saling membantu Bapak Ibu ya. Jadi kalau ada teman kita yang kebetulan ada kena penyakit apa, hipokalemia ya, mungkin belum ketemu dengan Antana Channel, silakanlah Ibu share ya. Sebab kita untuk saat ini kita belum ada di search engine-nya YouTube, termasuk search engine-nya Google juga. Yang terang kita masih baru. Jadi mohon kerjasamanya, semoga Allah ridho dengan apa yang kita kerjakan, ya kan. Saya juga akan membantu. Bagi Bapak Ibu yang mempunyai penyakit lain yang belum saya videokan herbalnya, ramuannya, boleh nanti hubungi saya, akan kita buatkan ramuannya dan akan saya buat videonya juga. Demikian Bapak Ibu, lebih dan kurang saya mohon maaf, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.